Oke, melanjutkan penjelasan materi kita sebelumnya berkaitan dengan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan materi ini karena memang pada video sebelumnya yang telah saya bagikan itu kurang bisa dipahami karena tulisannya terbalik. Makanya saya di sini akan mencoba untuk mempermudah kalian dalam mempelajari materi ini. Oke, lanjut. Untuk laporan keuangan sebenarnya merupakan sangat mudah kalian pahami sih. Kalau untuk laporan keuangan sendiri, kemarin saya sudah posting ke Google Classroom kita berkaitan dengan materi ini yang bisa kalian pahami lebih lanjut. Nah, untuk laporan keuangan ini sebenarnya prinsip penyusunan laporan keuangan itu sama seperti sebelumnya, prinsip-prinsip sebelumnya. Kalau untuk penyusunan laporan keuangan pasti ada upaya untuk menyusunnya secara relevan, terus agar bisa mudah dimengerti, terus memiliki daya uji netral, terus lengkap, daya banding, dan juga tepat waktu sih. Kemudian kalau untuk laporan keuangan sendiri itu terbagi atas 6 laporan, yakni yang pertama berkaitan dengan laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, neraca, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, bahkan sampai catatan atas laporan keuangan. Terus kalau untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari laporan keuangan berkaitan dengan laporan laba rugi. Oke, saya tulis dulu laporan laba rugi. Oke, kalau untuk laporan laba rugi sendiri itu bisa disebut juga sebagai income statement. Income statement itu laporan laba rugi, di mana kalau untuk laporan laba rugi sendiri merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh hasil operasi atau pendapatan dan beban yang dikeluarkan dalam sebuah usaha. Nah, jadi kalau gampangannya kalau untuk laporan laba rugi ini sendiri merupakan selisih pendapatan dan juga beban. Kalau misalkan yang namanya pendapatan itu lebih besar daripada bebannya, berarti perusahaan tersebut atau jenis usaha tersebut itu mengalami laba. Tapi kalau misalkan yang namanya perusahaan tersebut pendapatannya lebih kecil daripada beban jumlah yang dikeluarkan atau jumlah yang dikeluarkan, berarti perusahaan tersebut itu merugi. Seperti itu. Saya tulis dulu pendapatan lebih besar daripada beban itu sama dengan laba. Tapi kalau pendapatan lebih kecil daripada beban itu sama dengan rugi. Nah, gampangannya seperti itu. Terus kalau untuk laporan laba rugi sendiri itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi sih. Yang pertama itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan dari suatu perusahaan. Terus yang kedua untuk mengetahui perkembangan dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu mengatur langkah kebijakan atasan berkaitan dengan perkembangan suatu perusahaan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada laporannya, jadi namanya perusahaan pun juga enak dalam mengembangkan sebuah usahanya seperti itu. Terus kalau untuk laporan laba rugi sendiri itu sebenarnya ada 2 tipe. Tipe laporan laba rugi ada single step dan juga ada multiple step. Single
Nah, single dan juga multiple step. Nah, seperti itu. Kalau misalkan untuk single, laporannya itu hanya ada dua komponen yang mendukung, yakni pendapatan dan juga beban. Hanya dua ini. Tapi kalau sudah multiple, berarti ada 4 komponen. Pendapatan, beban, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Jadi kalau multiple itu ada 4 komponen. Kalau single itu hanya 2 komponen. Jadi harus diperhatikan baik-baik di sini. Oke. Terus kalau untuk penyusunan laporannya kayak gimana? Nah, oke. Kita pelajari aja. Kalau untuk penyusunannya sebenarnya hampir sama sih. Oh ya, perlu kalian ingat kalau misalkan kalian mau menyusun sebuah laporan keuangan, pastikan kalian menuliskan terlebih dahulu nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Terus di bawahnya nama ini harus ada nama laporannya. Misalkan kayak laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Itu nama laporannya. Terus periode pencatatannya. Itu pencatatan, misalkan 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Terus bisa lagi misalkan kayak per 31 Februari 2020, seperti itu. Itu harus dicatat. Jadi komponen ini itu harus dituliskan dalam pencatatan laporan keuangan, biar mempermudah. Seperti itu. Oke, di sini sudah paham kan kalau untuk pencatatannya bagaimana caranya untuk memulai sebuah pencatatan? Oke, lanjut. Misalkan kita punya perusahaan Sinarmas. Oke. Tulis ada perusahaan Sinarmas. PT Sinarmas. Terus nama laporannya, laporan laba rugi. Periodenya kapan? Per 31 Februari 2020. Ini misalkan seperti itu. Terus kita buat semacam kotak tabelnya. Oke. Tulis terlebih dahulu, kan tadi komponennya ada beban dan juga pendapatan. Kalau misalkan pencatatan ini adalah pencatatan single step, berarti kita cuma menuliskan pendapatan dan juga bebannya aja kan. Nah, tuliskan terlebih dahulu pendapatan. Dimana kalau pendapatan ini di bawahnya ada apa aja sih jenis pendapatan yang terdapat di PT Sinarmas? Misalkan pendapatan A sejumlah sekian. Tuliskan aja. Tulis nominalnya di sini. Terus pendapatan B, tulis nominalnya di sini. Terus kalau misalkan memang ada pendapatan yang lainnya, bisa disebutkan di bawah-bawahnya kayak gitu. Terus kalau misalkan hanya ada 2 jenis pendapatan ini, ya sudah, total pendapatan. Jadi
Total pendapatan ini itu diperoleh dari penjumlahan pendapatan A dan juga pendapatan B. Total pendapatan, misalkan totalnya taruh aja di sini biar enak nanti. Terus total pendapatan udah dicatat. Selanjutnya apa komponen lainnya? Ada yang namanya beban. Komponen selanjutnya, komponen beban apa aja? Misalkan ada beban A, sejumlah berapa? Tulis di sini nominalnya. Terus ada beban B, tulis juga nominalnya. Sama kayak pencatatan yang pendapatan tadi. Kalau misalkan ada beban-beban yang lainnya, ya sudah tuliskan di bawah-bawahnya sini. Tapi kalau misalkan cuma ada 2, 3, ya udah kita tinggal menjumlahkan total bebannya. Total beban. Tuliskan di sini. Oke, terus kalau misalkan total pendapatan sama total beban udah diketahui, kita tinggal menjumlahkan aja ini, menguranginya aja nih. Yang namanya pendapatan, total pendapatan itu dikurangi ya ini, kurangi total beban, hasilnya itu laba yang diterima oleh perusahaan. Itu. Kalau misalkan laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, kalau misalkan yang namanya pendapatan itu lebih besar daripada beban, berarti perusahaan tersebut laba. Tapi kalau misalkan pendapatan tersebut lebih kecil daripada beban, itu namanya rugi. Jadi di sini nanti kalau misalkan minus, hasilnya minus, itu berarti rugi. Tapi kalau misalkan di sini hasilnya plus, itu berarti laba. Seperti itu. Oke, ini untuk pencatatan laporan laba rugi single step. Lanjut pada multiple step. Multiple step sama kayak single step, ini juga harus ditulis nama perusahaan, nama laporan, bahkan sampai periode pencatatan. Tapi berhubung kertasnya cuma sekian, jadi langsung aja karena cukup panjang. Oke, di sini kan udah dimisalkan laporan apa gitu kan. Terus ya udah sama kayak metode sebelumnya, tulis pendapatan, sejumlah ada pendapatan A, misalkan ada pendapatan B, tulis nominalnya kayak tadi. Terus sebenarnya kalau misalkan untuk multiple step itu cuma menambah pendapatan di luar usaha atau beban di luar usaha aja sih. Oke, beban A, beban B, tulis nominalnya di jumlah total beban. Oke, terus tadi kan kalau misalkan pendapatan dikurangi dengan beban, itu hasilnya laba usaha. Laba usaha di sini. Oke, ini minus ya, tandanya ini minus. Minus. Oke, laba usaha. Terus kalau ini masih laba usaha, belum laba bersih. Laba bersihnya diketahui seperti apa? Nah, kalau misalkan untuk laba bersih, berarti di sini ada pendapatan di luar usaha dan beban
di luar usaha. Oke, jadi kalau misalkan untuk pendapatan di luar usaha sama beban di luar usaha itu jumlahnya berapa? Itu dikurangi dulu. Pendapatannya berapa nominalnya, beban di luar usaha berapa nominalnya, terus dikurangi, dijumlahkan. Terus hasilnya kan udah diketahui di sini nih. Jadi laba usaha dikurangi laba di luar usaha. Nih, hasilnya laba di luar usaha di sini. Terus kalau misalkan untuk laba usaha dikurangi dengan laba di luar usaha, ketika sudah dikurangi, itu hasilnya laba bersih. Baru diketahui laba bersihnya. Seperti itu. Itu untuk multiple step. Jadi sebenarnya kalau untuk laporan single step ataupun multiple step itu perbedaannya ada pada ini, pendapatan di luar usaha dan juga beban di luar usaha. Seperti itu. Oke.